Seperti kita tahu ada beberapa mazhab yang berbeda masalah ini. Ada yang membaca basmalahnya dikeraskan atau disamakan nadanya seperti ayat yang lain. Ada juga yang dipelankan, ada juga yang bahkan tidak membaca basmalah. Ya, jadi itu hanya perbedaan furu'iyah, perbedaan pandangan mazhab aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang nggak salah itu bukan yang baca basmalah dan nggak baca basmalah, tapi yang nggak sholat. Nah, jangan sampai di masjid yang baca basmalah sama nggak baca basmalah berantem, yang di luar yang nggak sholat ketawa. Nah, untung saya nggak sholat, katanya. Kan nggak sholat jadi untung tuh, gara-gara yang di dalamnya pada ribut, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Berarti kalau yang nggak Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, Pak? Berarti otomatis hurufnya berkurang ya? Iya. Terus itu nanti hukumnya gimana? Nah, balik lagi kalau ya pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan dari Fatihah, berarti hurufnya dikurangi, bukan yang tadi jumlahnya itu. Gitu. Minus dari Bismillahnya itu. Bismillahnya berapa huruf? Tadi kan 155 huruf dikurangi Bismillah. Jadi tetap mereka patokannya Bismillahnya nggak dibawa. Gitu. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada iklan dulu tadi Pak Thomas ya? Langsung ngeliat aja tuh. Kalau sekali mah nggak apa-apa katanya. Kalau 2 kali sengaja baru. Ya, kita mulai lagi di diskusi fikih, masih melanjutkan kajian yang kemarin, masih tentang rukun sholat. Sebelumnya kita awali dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan sahibul kitab atau pengarang kitab ini, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani, dan semoga kita yang setiap malam Jumat mengkaji kitab beliau juga diakui sebagai muridnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat juga dari beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummati ajmain, wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para mustamlin sekalian yang saya hormati, baik yang di sini maupun yang di dunia maya, syukur alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi fikih kita. Kemarin kita sudah masuk ke rukun yang keempat dari rukun sholat yang 14, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebagai salah satu rukun dalam sholat. Kita lanjutkan. Waduh, pulang. Ma'a basmalatin, membaca Fatihah itu disertai basmalah. Ae ma'a qiraatil basmalati, sebab basmalah itu termasuk ayat Fatihah.
Fa innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha summal fatihata wa addaha ayatan minha wa kadza min kulli suratin ghairu bara'ah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membaca basmalah lalu membaca Fatihah. Beliau menghitung basmalah sebagai ayat dari Fatihah. Begitu juga semua surat selain Al-Bara'ah, ya. Sabdanya, bila kamu membaca Fatihah, bacalah bismillah sebab Fatihah itu induk Al-Qur'an dan basmalah termasuk ayatnya. Nah, ini jadi menjadi rujukan atau menjadi dalil dari madzhab Syafi'iyah yang memasukkan basmalah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ya, seperti kita tahu ada beberapa mazhab yang berbeda masalah ini. Ada yang membaca basmalahnya dikeraskan atau disamakan nadanya seperti ayat yang lain, ada juga yang dipelankan, ada juga yang bahkan tidak membaca basmalah, ya. Jadi itu hanya perbedaan furu'iyah, perbedaan pandangan mazhab aja. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang nggak salah itu bukan yang baca basmalah dan nggak baca basmalah, tapi yang nggak sholat. Nah, jangan sampai di masjid yang baca basmalah sama nggak baca basmalah berantem, yang di luar yang nggak sholat ketawa. Nah, untung saya nggak sholat, katanya. Kan nggak sholat jadi untung tuh, gara-gara yang di dalamnya pada ribut, ya. Mana dek? Ngajan mulu. Biharfa ini demikian pula fa idza hafafta batala minha harfun. Wa ma'a tasdidatin fiha wa hiya arba'ata asyrata li annal harfal musyaddah bi harfaini fa idza hafafta batala minha harfun. Demikian pula semua tasdid yang berjumlah 14. Jadi ada 14 tasdid, ya, syiddah di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu tasdidnya jangan sampai berkurang satupun, karena tasdid itu juga termasuk dihitung dari huruf Al-Fatihah. Karena tasdid itu tanda sebenarnya huruf itu sebelum ada tasdid hurufnya double. Tapi karena ada huruf yang ganda, maka diganti dengan tanda tasdid pembacaannya. Coba kita hitung. Bismillah 1, Hirrahmanirrahim. Bismillah aja ada 3 tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, itu saya 13 ya? Mana dari itu? Kita cek ulang. Nah, di sini ada surat Fatihah. Kita cek. Hitungan saya 14. Tadi yang lain yang hitung ada berapa, Ril? 14 apa 13? 14. Benar. Nah, hitung lagi nih. Bismillah pertama di lafaz Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah udah 4 tuh. Rabbil udah 5. Ar-Rahmanir-Rahim 7. Maliki yaumiddin 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in udah 10 tuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, dan ladnya tuh walad dallin. Jadi pas 14. Iya. Tuh lagi. Tadi waladnya nggak kehitung sama saya. Anterin. Iya sebentar. Iya 14. Sini dulu dedenya. Mau kemana? Mau jajan?
Anterin. Gimana nih? Kita ini dulu. Ya, di pos dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi syarat atau rukun membaca surat Fatihah ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi dalam membaca Fatihah ini semua hurufnya, tasdidnya itu semua harus terbaca. Tadi tasdidnya jumlahnya ada berapa Mas Aril? 14 ya. Nah, terus jumlah hurufnya ada berapa? Nah, ada berapa Aril hurufnya? Nah, di sini ulama kita luar biasa telaten nih. Sampai ke huruf-hurufnya beliau tahu ya. Wa ma'ari ayati hurufin fiha wa hiya ala qiraati malikin bila alifin mi'atun wahidun katanya wa arba'una harfan. Harus menjaga semua huruf Fatihah yaitu menurut qiraat Maliki tanpa alif berarti 141 huruf. 141 huruf. Itu alif di mana, Pak? Itu jadi alifnya nggak dihitung dia tanpa alif. Wahia ma'a tasdidatiha mi'atun wa khamsuna harfan. Huruf Fatihah berikut tasdid ada 155 huruf. 155 huruf. Sampai segitunya ya, luar biasa rajin ini. Wa makharijiha dan juga memelihara semua makhrajnya. Artinya makhrajnya pun harus pas ya. Bagaimana makhraj alif, bagaimana makhraj ro-nya dan seterusnya. Al harfu al hurufi ka makhraji dodin wa ghairiha falau abdala. Seperti makhraj huruf dod dan lainnya. Kalau orang yang dapat membaca dengan fasih atau sempat belajar kemudian menggantikan huruf-huruf lain walaupun dod dengan za atau salah bacaannya sehingga mengubah makna seperti kasroh lafad an'amta atau domah toknya atau kasroh kafnya bukan domah bila sengaja mengubah serta mengetahui hal itu haram maka sholatnya batal. Jadi udah tahu nih, udah pernah belajar dulu dan bisa makhraj huruf itu. Misalkan huruf dod itu kan makhrajnya ujung lidah kita ada di mulut bagian atas dalam tuh, dod. Nah, kalau yang belum biasa emang susah. Walau do dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah pernah belajar kemudian sengaja dirubah-rubah pada saat baca suratul Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya batal. Tapi kalau gimana kalau orang awam yang sama sekali belum belajar makhraj, kemudian dia baca Fatihah emang segitu bisanya, ya. Alhamdulillah, mungkin dibacanya alkamdu dan seterusnya. Nah, itu nggak jadi masalah selama dia awam, bukan disengaja. Sampai sini? Ada pertanyaan? Monggo. Berarti kalau yang nggak Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, Pak? Berarti otomatis hurufnya berkurang ya? Iya. Terus itu nanti hukumnya gimana? Nah, balik lagi kalau ya pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan dari Fatihah berarti hurufnya dikurangi, bukan yang tadi jumlahnya itu. Gitu. Minus dari Bismillahnya itu. Bismillahnya berapa huruf? Tadi kan 155 huruf dikurangi Bismillah. Jadi tetap mereka patokannya Bismillahnya nggak dibawa. Gitu. Oke, makasih. Ya. Ada lagi, Mas Aril? Wah, Fatihah. Makanya kalau pertama kali ngaji itu biasanya di ulama-ulama ahli qiraat yang diteter pertama kali itu ya Fatihah. Karena Fatihah ini ibaratnya modal seorang muslim untuk sholat, ya, modal seorang muslim untuk sholat. Maka kalau di pesantren-pesantren, apalagi bagian qiraat ataupun bagian Qur'annya, biasanya Fatihah ini benar-benar. Kalau Fatihahnya belum pas, nggak boleh lanjut tuh. Mau setahun 2 tahun di situ Fatihah aja terus. Kalau Fatihahnya masih ada yang kurang makhrajnya. Gitu.
Oke. Kayaknya ini cabangnya wow, luas ya. Ada pertanyaan? Monggo. Yo, ada yang nanya enggak? Ada. Nah, gimana kalau nggak sengaja? Nah, nggak sengaja salah makhrajnya. Nah, di sini ada keterangan kalau nggak sengaja wa illa fakiroatuhu, maka kalau disengaja maka bacaannya, bila tidak disengaja maka bacaannya saja yang batal, wajib mengulanginya. Jadi kalau nggak disengaja mengubah makhraj hurufnya, ya ulang aja baca Fatihahnya. Jadi fi'liyah itu boleh diulang bacaannya. Ya, jadi kalau merasa belum pas bacaan makhrajnya, ya ulang aja Fatihahnya. Belum mantap gitu ya. Nah, rasain kita belum pas nih makhrajnya, maka boleh diulang ya bacaan Fatihahnya. Naam in a'adahu ala sawabi. Demikian pula kalau ia mengulangi bacaan yang salah agar benar dalam tempo yang singkat, maka sempurnakanlah Fatihahnya. Naam in adahu ala sawabi qabla tulil fasli. Kamala alaiha amma ajizun lam yumkin hut ta'allum fala tabtulu qira'atuhu mutlaqon. Kalau lama harus mulai dari awal, adapun orang yang lemah tidak mungkin dapat belajar dengan baik, maka tidak batal bacaannya secara mutlak. Nah, demikian pula kalau ia mengulang bacaan yang salah agar benar dalam tempo yang singkat, maka sempurnakanlah Fatihahnya. Jadi boleh diulang, misalkan bagian siratal ladzina an'amtanya dirasa belum pas, boleh diulang lagi ya. Tapi jangan lama-lama. Tapi kalau kelamaan ngulang-ngulang terus, maka rusak Fatihahnya, harus mulai dari awal lagi, dari basmalah. Gitu ya. Ya, intinya bacalah suratul Fatihah kalau memang kita udah belajar tapi nggak bisa-bisa, ya udah bacanya sebisanya. Insya Allah karena statusnya awam jadi dima'fu ya. Tapi sebaiknya memang terus belajar untuk kesempurnaan sholat kita. Sekarang alhamdulillah banyak banget tuh ya, di YouTube juga banyak panduan-panduan baca itu ya, kayak zaman kita kecil dulu susah banget tuh ya. Medianya udah banyak sekarang, tinggal kemauannya saja ya. Jadi kalau anak zaman sekarang nggak paham tentang itu, wah kayaknya terlalu gitu, karena sekarang medianya sudah banyak sekali. Tinggal kita selaku orang tua, selaku guru mengarahkan supaya anak bisa mengakses media-media, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung keterampilannya dalam ibadah juga. Kayak tajwid, sekarang kan banyak tuh. Tinggal di-download aja di Play Store aplikasi-aplikasi tajwid gratis ya. Ada cara bacanya dan seterusnya. Kalau dulu belajar tajwid, wah luar biasa, itu bertahun-tahun tuh. Habis berasnya juga berapa karung itu ya. Baru belajar tajwid, misalkan hukum baca, nun mati dan tanwin gitu doang, dan seterusnya. Mas Ariel masih ingat tajwid? Berarti belum diwarisi. Waduh, baru ninggal ya. Belum bisa bangunin dulu. Iya sayang. Habis. Udah kalau habis mah. Susah. Lalu gimana kalau bacanya itu tidak merubah makna? Ya, tidak berubah makna atau terjemahnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya, atau merubah maksudnya dari ayat itu.
Fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna kafat hidalin na'budu lakinnahu in ta'ammadahu haruma wa illa kuriha. Demikian pula orang yang salah membaca Fatihah tadi yang tidak mengubah makna seperti memfatahkan dalnya lafaz na'budu. Harusnya iyyaka na'budu, dia bacanya iyyaka na'buda. Salah dari apa namanya? Harokatnya. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau disengaja, hukumnya bisa jadi haram. Tadi tuh. Nggak sengaja dan tidak merubah makna. Oke. Jadi kalau disengaja tetap hukumnya jadi haram. Sebaliknya bila tidak disengaja hukumnya makruh. Jadi nggak sampai batal sholatnya, cuman makruh. Ya, makruh itu ya hampir batal, tapi belum batal. Baru hampir. Baru lampu kuning. Belum merah. Nah. Wa waqa'a khilafu bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil mahdu lillahi bil ha'i wa fin nutqi bil qafi al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf. Terjadi perbedaan antara ulama zaman mutaqaddimin dan zaman mutaakhirin. Kita tahu ya bahwa di mazhab Syafi'i pun ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada ulama mutaqaddimin, ulama senior, sama ulama mutaakhirin, ulama terakhir, ulama baru gitu kan. Mengenal lafaz alhamdulillah dengan ha dan mengucapkan qaf yang diragukan antara qaf dan kaf. Qaf. Alhamdulillah ada qafnya. Nah, di sini terjadi perbedaan nih antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin mengenai lafaz Allah dengan ha. Bil ha. Dan mengucapkan qaf yang diragukan antara qaf dengan kaf. Nah, di sini ada perselisihan, ada yang membatalkan sholatnya karena Fatihahnya batal, lafaz Allahnya haknya dirubah menjadi hak, ada juga yang membolehkan. Begitupun bunyi huruf qaf yang saru atau samar dengan huruf kaf, qaf dan kaf. Iya. Nah, tapi di sini ada yang mengunci ataupun menegaskan lagi nih. Wa jazama Syekhuna fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Minhaj, Syekhuna guru-guru dari pengarang kitab ini menetapkan bahwa keduanya batal. Illa min ta'adzara alaihi ta'allum, kecuali tidak sempat belajar sebelum habis waktunya. Akan tetapi lakin jazama bisihati, akan tetapi gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori menetapkan bahwa mengenai masalah kedua yaitu qaf mirip kaf, sementara Qadi Ibnu Rafi mengesahkan masalah pertama alhamdu dengan ha. Alhamdu dengan alhamdu. Oh, bukan Allahnya tapi hamdunya. Hamdun dengan hamdu, ya. Antara huruf ha dengan hamdu. Kalau Allahnya tetap harus pakai ha, ya, nggak boleh dirubah menjadi ha. Jadi di sini ada selisih, ada ikhtilaf, ada perbedaan. Kalau kata Syekhuna ya dua-duanya batal. Tapi kata Syekh Zakaria Al-Ansori bahwa sah mengenai masalah yang kedua. Maksudnya kalau huruf qaf dengan kaf itu samar, itu masih sah. Tapi untuk lafaz alhamdu, ya, dirubah jadi lafaz alhamdu pakai ha, itu udah batal. Itu kata pendapat yang pertama, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi kata Qadi Iyad dan Ibnu Rafi mengesahkan masalah pertama,
artinya boleh menggunakan alhamdu, bukan alhamdu. Nah, di sini ada ikhtilaf lagi. Pusing ya? Terus ini yang benarnya alhamdu atau? Nah, secara huruf ya alhamdu pakai H kecil. Karena bunyinya, karena hurufnya tulisannya alhamdu, bukan alhamdu. Tapi di sini karena mungkin saru atau hampir menyerupai ya, bedanya tipis gitu. Itu ada yang memakfu, mentolerir. Karena mungkin tadi tuh lidah orang beda-beda. Ya. Tapi kalau dia pernah bisa, artinya dulu pernah belajar waktu kecil dan fasih, kemudian ketika dewasa sengaja dirubah-rubah, ya sholatnya batal. Tapi baik lagi kalau dia selama hidupnya belum pernah belajar mengenai makhraj tadi, dan ketika bacaan Fatihah makhrajnya berantakan, ya sebisa dia aja gitu. Jangan sampai gara-gara bacaan saya belum fasih nggak mau sholat. Nah ini juga jadi salah. Ya. Yang penting sholat dulu aja, nanti masalah fase atau enggaknya pelan-pelan dipelajari. Ya, semakin banyak ilmunya tentu sholatnya akan semakin baik. Gitu. Sampai sini, ada pertanyaan? Wah, Pak Thomas murung nih kayaknya. Nggak ada masalah mandi junub ya Mas Pak Thomas ya? Maksudnya kalau misalkan itu sama itu belajarnya nggak ada pelempem kan itu. Misalkan ini hurufnya H nih ya. Yang nyebutnya H terus, lagi H lagi. Nah, jadi masalah itu berarti dalam sholatnya tadi itu termasuk kategori perbedaan ikhtilaf dari ulama tadi. Berarti contohnya ke yang boleh. Nggak jadi masalah. Yang benar alhamdulillah, terus kita dengar itu alhamdulillah, terus wah ini dengan kita nggak usah jamaah sendiri aja gimana Pak? Itu kemarin udah dijelasin bahwa ketika imam bacaannya berantakan, memang ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, dalam mazhab Syafi'i, kita sholatnya munfarid, mufarroqoh. Artinya kita berpisah dari barisan jamaah. Kita sholatnya, gerakannya bareng, tapi hakikatnya kita munfarid, sendirian. Tapi resikonya nggak dapat 27 derajat tadi tuh. Nah, tapi ada pendapat yang kedua, ya udah emang imamnya bisanya gitu, bukan disengaja-sengaja, salah sendiri kita datangnya telat. Ya udah kita mau yang ikut gitu. Nah, tinggal kita pakai pendapat yang mana yang serg di hati kita. Itu sih, ya. Ya kalau pengen damai ya ikutin aja yang kedua tadi itu. Ya udah, ikut imam, ya. Insya Allah kalau dia emang nggak bisanya itu emang gara-gara nggak bisa betul-betul tadi tuh dimafu atau ditolerir, dimaafkan. Terus kalau setelah sholat nih, terus bisik-bisik Pak itu Bapak bacanya kurang bagus ini, dengan ngaji lagi itu gimana? Empat mata sih boleh aja kan. Iya. Nah, kalau empat mata kita ngomong baik-baik ya nggak jadi masalah. Yang penting bahasanya mungkin sopan gitu kan. Kan kadang ada orang diingetin malah emosi gitu kan. Dan ya kita tahu lah etika ngingetin kayak gimana. Jangan di depan orang, dia ngerasa dipermalukan nanti. Oke. Ya pulang sono. Kan ada mama sama di rumah. Banyak iklannya nih. Orang di rumah kok. Walau khaffafa qadirun au ajizun muqassirun musyaddadan ka'an qara'a al rahman bifakil idgham batalat salatuhu. Seandainya seorang yang mampu membaca dengan fasih atau lemah meringankan bacaan yang ditasdid, misalnya Al-Rahman harusnya dibaca Ar-Rahman tanpa idgham, maka sholatnya batal. Ia membacanya dengan sengaja dan sadar. Jadi kalau dia udah fasih tapi sengaja-sengaja tasdidnya nggak diidghamkan, harusnya dibaca Ar-Rahmanir Rahim, dia bacanya Al-Rahman Al-Rahim. Dengan sengaja tuh dia sadar, maka sholatnya batal. Gitu ya.
Betul salatu. In ta'ammada wa alima wa illa faqira'atuhu litil kalimah. Kalau tidak demikian maka bacaan yang salah itu harus diulang. Maksudnya kalau tidak demikian itu kalau nggak sengaja sadar dia salahin, dia salahnya nggak sengaja, dia ya namanya lagi baca kan kadang belibet atau apa gitu kan, maka boleh diulang pas bagian ayat itu aja. Jadi nggak mesti dari Bismillah, langsung dari Ar-Rahmanir-Rahim gitu Pak Thomas ya. Wah ini Fatihah aja nih sampai 4-5 halaman ini kajiannya tentang Fatihah ya, luar biasa ini, saking detailnya ulama-ulama kita zaman dulu mengatur tentang sholat itu supaya kita sholatnya rapi, supaya sholatnya sesuai dengan tuntunan para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Cukup Pak Thomas? Oh, matanya udah sendu itu kayaknya. Kebanyakan somai. Kekenyangan, ngantuk semua jadinya. Yang kemarin juga ya. Walau khaffafa iyyaka wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian untuk kajian kali ini. Kita insya Allah jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Berarti minggu depan masih Fatihah ini bisa sebulan lebih. Oke. Dede. Apa yang nangis tadi? Yang nanya siapa? Kenapa? Nangis. Hah? Mana? Pengen